Nah, kejahatan ini jelas tujuannya memang bukan hanya pencabulan tapi sampai pada tahap persetubuhan. Nah, ini yang menurut saya terus lakukan bagaimana konsultasi secara hukum, dan kami tentu lakukan langkah advokasi. Bincang-bincang Sobat KPAI. Semangat pagi Sobat KPAI, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ilham Fahma Setiawan, tentunya dalam agenda Bincang-bincang Perlindungan Anak. Sobat KPAI, dalam bincang-bincang kali ini kita akan membahas salah satu tema tentang pengawasan tren tindak pidana perdagangan orang pada anak selama 3 bulan pertama di tahun 2022. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang pada anak masih terjadi di negara kita. Tentunya hal ini perlu direspon oleh seluruh stakeholder di Indonesia, khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak dan juga pemenuhan terhadap hak anak di Indonesia. Untuk itu, hari ini kita akan membahas tuntas dengan salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, sobat, yaitu Ibu Ai Mariyati Solihah. Apa kabar Ibu Ai? Selamat pagi, Mas Ilham. Wah, nampaknya semangat baru, tahun baru, semangat baru ya Bu ya? Harus selalu semangat dong untuk anak-anak Indonesia. Amin, amin. Selalu sibuk kayaknya Bu, apalagi sekarang infonya kasus-kasus trafficking ataupun kejahatan seksual kepada anak meningkat ataupun masih terjadi nih Bu. Ya, itulah salah satu tugas fungsi kita ya. Laporan dari masyarakat harus kita respon, dan ya inilah hasil dari pengawasan akan kita sampaikan lagi menjadi edukasi di masyarakat. Baik. Kita akan membahas tentang hasil pengawasan KPAI Bu selama 3 bulan pertama nih di tahun 2022. Kalau melihat kasus TPPO kepada anak tentunya masih terjadi di tahun 2022 ini. Tanggapan Ibu terhadap masih terjadinya kasus TPPO pada anak? Ya, ini sangat memprihatinkan ya, karena dari tahun ke tahun sebetulnya mungkin jumlah yang terlaporkan ke KPAI itu tidak setinggi kasus-kasus kekerasan lainnya. Akan tetapi justru disinilah tantangan kita. Kasus TPPO itu kenalinya saja memang butuh waktu gitu. Sehingga saya tidak melihat jumlah, melainkan justru ini adalah tantangan untuk kita semakin lebih kuat lagi memberikan edukasi di masyarakat bahwa kasus-kasus TPPO yang di dalamnya ada perdagangan manusia juga tujuan-tujuan eksploitasi, ini harus kenali, dicegah gitu ya. Untuk tahun 2021 ada 147 kasus. Nah, ini menandakan jumlah ini berkelindan di antara eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan di dalamnya yang tadi disampaikan, betul, perdagangan anak ini luar biasa menyasar anak-anak kita yang usia remaja ya, yang usia masih paling muda itu kelas 5 SD yang terlaporkan. Paling muda kelas 5 SD dengan modus-modus seperti prostitusi online, anak dilacurkan ya. Kemudian anak korban eksploitasi baik itu ekonomi, misalnya pekerja anak dan pekerjaan terburuk anak, itu yang terlaporkan ke KPAI. Dan ini trennya di 3 bulan terakhir di tahun 2022 ini menunjukkan sesuatu yang sangat memprihatinkan, bagaimana kelindan kejahatan seksual itu masuk dalam ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang. Jadi bukan hanya sebatas eksploitasi yang tadi disampaikan sebagai tujuan akhir dari perdagangan manusia, akan tetapi ini sudah meningkat menjadi praktik-praktik kejahatan seksual, di mana seseorang ini membeli seks dengan anak, tapi kemudian dengan eskalasi jumlah anaknya, dengan eskalasi cara-cara merekrutnya, itu memang betul-betul melalui pola perdagangan manusia. Jadi ada eksploitasi, ada kejahatan seks. Ini 2 hal tindak pidana yang hari ini di 3 bulan pertama ini kita temukan menyertai anak-anak korban kejahatan seksual dan kejahatan
tindak pidana perdagangan orang yang terlaporkan ke KPAI. Oke. Berarti tidak hanya TPPO pada anak ya, Bu. Betul. Ada perubahan pola. Nah, pergeseran Pola ya. Betul. Yang mana yang awalnya TPPO tapi memang dibalik itu adalah kekerasan seksual kepada kan anak kalau ya. menurut Undang-Undang 35 kan kejahatan gitu ya, bukan Ya. hanya kekerasan gitu. Nah, kejahatan ini jelas tujuannya memang bukan hanya pencabulan tapi sampai pada tahap persetubuhan. Nah, ini yang menurut saya terus lakukan bagaimana konsultasi secara hukum, dan kami tentu lakukan langkah advokasi. Karena ini jenis kejahatannya betul-betul ada eskalasi, peningkatan pola tindakan gitu ya. Nah, ini tentu menurut saya ini memang bukan hal baru, akan tetapi jarang ditemukan dengan eskalasi yang sedemikian besar gitu ya. Terutama nanti mungkin saya akan cerita bagaimana kasus-kasus yang sudah ditangani dan diawasi oleh KPAI. Baik. Selama 3 bulan pertama nih Bu di tahun 2022, apa yang dilakukan ataupun kemana saja KPAI melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus TPPO ataupun kekerasan seksual pada anak ataupun eksploitasi pada anak di Indonesia? Ya, kalau jumlah mungkin lebih ya dari yang sudah diawasi baru 3 bulan ini saja. Jadi kami di Januari itu kami ke Bandung, Jawa Barat. Bandung? Untuk mengawasi ada sebuah kasus awalnya viral, dilaporkan anak diculik dan diperkosa puluhan orang. Ini tentu amat sangat memprihatinkan dan miris. Tentu koordinasi pertama dengan kepolisian. Nah, disitulah terungkap bahwa sesungguhnya tidak sesuai dengan berita yang beredar. Yang terjadi adalah seorang anak yang dilaporkan keluar dari rumah oleh orang tuanya dan kemudian ditemukan di sebuah kos-kosan dengan temannya, dan disitulah ada transaksi perdagangan manusia di mana anak ini oleh temannya sendiri harus melayani beberapa orang gitu ya, maksudnya dijual di micet dan kemudian dilakukan kejahatan seksual atau eksploitasi secara seksual. Nah, kami tentu melihat dari hulu ke hilir mengapa itu bisa terjadi, dan kemudian kenapa juga dalam hal ini salah satu pelakunya adalah anak karena temannya dari korban ini gitu. Dan kami meminta berupaya kepada kepolisian untuk membuktikan puluhan orang ini benar nggak yang tadi diinformasikan, dan ternyata ya kalau trennya TPPO memang begitu gitu ya, di anak kemudian dipasarkan melalui salah satu aplikasi dan kemudian beberapa orang ditangkap oleh kepolisian. Jadi tidak seperti yang diberitakan bahwa diperkosa ramai-ramai dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang saya lihat mungkin publik sudah mulai besar tingkat kepeduliannya gitu ya. Akan tetapi kita juga harus menjadi pembaca yang cerdas ya. Kemudian mencari informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan tentu itulah salah satu tugas kami datang ke Bandung untuk langsung melakukan verifikasi gitu. Tentu saja yang paling utama adalah perlindungan terhadap korban ini. Kami bertemu, berdialog gitu ya, orang tuanya juga, dan tentu di sini yang betul-betul kita soroti adalah aspek pemulihan, rehabilitasi sosial, psikososial, dan kemudian aspek kerugian apalagi yang diderita. Nah, perhatian kami berikutnya adalah karena ada salah satu anak juga yang menjadi pelaku. Ini berarti anak ini anak berkonflik dengan hukum ya. Betul. Sesuai dengan aturan perundangan, tidak boleh prosesnya berlama-lama karena biasanya kasus TPPO ini yaitu ciri khasnya sangat lama, baik dalam penyidikan, penyelidikan ya, pembuktian dan lain sebagainya. Tetapi kami mohon karena untuk anak sesuai dengan Undang-Undang SPPA itu harus maksimal 14 hari kerja dalam penanganan dan sudah dilakukan langkah-langkah persiapan untuk ke pengadilan gitu ya. Nah, ini yang melihat tren di Bandung ini besar sekali arus pergeseran memanfaatkan situasi tuntutan gaya hidup anak-anak remaja kita. Itu iming-imingnya dapat HP dan baju baru. Oke, jadi memang iming-imingnya, Nina, saya kasih HP dan baju baru, kamu ikut dengan saya gitu ya, Bu? Temannya. Oh, temannya. Kalau kamu mau baju baru, kalau kamu mau HP baru, ikut aku yuk. Nanti ada pekerjaan buat kamu. Jadi anak korban ini adalah anak yang memang, mohon maaf ya Bu, tanda kutip kurang mampu begitu dalam hal ekonomi. Iya, secara ekonomi kurang mampu. Sehingga tadi ini ada situasi rentan yang dimanfaatkan oleh orang dewasa. Dia nggak peduli seorang dewasa ini apakah menempatkan temennya untuk jadi mucikari
atau menempatkan temannya justru melakukan kejahatan seksual kepada anak ini supaya misalnya kalau ini laki-laki, supaya anak ini merasa iya saya sudah tidak suci ya tanda petik. Jadi dia kemudian mau. Nah, situasi kerentanan inilah yang saya lihat memperburuk tindak pidana perdagangan orang. Sehingga karena situasi cara berpikir yang belum dewasa, anak itu mau tidak mau terpengaruh gitu. Oh iya ya, biar pulang saya bawa HP baru. Kenapa enggak? Kan saya udah nggak suci dan lain sebagainya. Nah, maksud saya adalah ini adalah situasi yang tidak boleh lepas dari pengawasan, baik itu konteks hukum kepolisian, juga para pendamping yang memang memberikan perlindungan. Sehingga apa yang dirasakan korban, pengalaman korban dan kemudian sisi kronologi ini yang harus betul-betul memberikan dukungan optimal terhadap korban. Artinya ketika sudah direhab sos pun dia akan kembali ke keluarga, cek dulu keluarga seperti apa ini. Kenapa kok dia bisa lari dari rumah? Apakah ada disharmoni di rumah? Apakah anak ini awalnya korban pengasuhan yang kurang baik misalnya? Nah, ini tentu berkorelasi dengan bagaimana pola-pola peningkatan terhadap perlindungan anak dalam konteks rehabilitasi sosialnya. Nah, itu yang pertama, Mas. Itu yang pertama ya, Bu. Itu yang di Bandung ya. Itu yang di Bandung. Itu yang KPAI melakukan pengawasan di Bandung. Dan kita memastikan anak ini sudah dalam perlindungan di salah satu lembaga layanan ya. Kita sudah koordinasi juga termasuk karena pelaku ini juga bersekolah ya di sekolahnya dikhawatirkan juga ada situasi anak ini nanti kalau kembali bersekolah dibully dan lain sebagainya. Kami juga lakukan koordinasi dengan dinas pendidikan ya, dengan dinas Kemenag gitu, Kemenag Kota Bandung, untuk supaya jika menemukan kasus-kasus justru kita harus memberikan pendekatan perlindungan, bukan kemudian anak ini dijauhkan, dibully, dijauhkan ataupun dikeluarkan begitu ya, Bu ya. Istilahnya sekolah aduh jadi aib nih dan lain sebagainya. Sekolah, gitu ya. Justru hari ini mari kita sama-sama. Sebetulnya ini saling bergandengan tangan, bukan kita menekankan hanya tanggung jawab sekolah, tidak, gitu ya. Justru sekolah, dinas pendidikan, lalu ada di sana kan ada P2T, P2A misalnya ya, yang terkait langsung dengan layanan anak. Kami KPAI itu bersama membangun situasi kondusif dan bergerak bersama menghadapi ketika. Nah, ada kasus-kasus yang memang butuh sekali hal-hal yang saling saling bahu-membahu, saya kira membantu, baik sekolahnya juga harus memiliki kepedulian serta perlindungan pada anak kita. Ya, artinya memang harus ada penanganan secara tuntas begitu ya, Bu? Secara komprehensif sehingga memang anak ini tidak kembali menjadi korban di kemudian hari, begitu ya, Bu ya? Rantai itu. Baik. Iya, yang berikutnya di mana tuh? Kita melangkah baru kembali kami itu dari Jambi. Di Jambi ya, Bu ya? Ini sebetulnya sudah kami ikuti sampai hampir 3 bulan untuk mengadvokasi, karena kami melihat ada sisi eskalasi korban yang luar biasa yang terlaporkan di kepolisian itu mencapai 30 anak, tetapi ada kemungkinan bertambah gitu. Dan ini trennya sama, anak diberikan iming-iming sejumlah uang, barang mewah ya menurut mereka, barang baru lah kira-kira. Nah, dan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ternyata. Berarti dari tahun 2019. Betul, sejak pandemi lah kurang lebih. Pandemi ya, Bu ya? Ya. Dan ini sangat memprihatinkan ketika kita tahu anak-anak didatangkan dari kota Jambi dan sekitarnya itu ke Jakarta, dilakukan trafficking, perpindahan ya. Ini jelas sekali dia dihadirkan, baik itu tiketnya pesawat mau lewat darat gitu, karena berbarengan dengan mucikari. Salah satu yang merekrut ini adalah juga anak temannya dari para pelaku ini. Bahkan berkelindan lagi, dia awalnya korban, Mas Ilham, tapi kemudian dia menjadi pelaku. Karena ya tadi, ternyata mudah ya dapat uang, dan mengajak teman-teman itu juga relatif mudah. Nah, ini saya kira sekali lagi kita harus semakin cermat melihat tindak kejahatan ini gitu. Jangan hanya melihat sisi ya ini kesalahan seseorang atau anak apalagi ya, tetapi kita masih cermat bagaimana justru tindak pidana ini direkayasa sedemikian rupa oleh pelaku ya, supaya temennya kamu gitu kan enak tuh, lebih enak nyuruhnya gitu kan. Jadi benar-benar posisi rentan yang
belum mampu berpikir secara dewasa ini ya kemudian dimanipulasi, dibeli gitu ya, tanda petik secara mudahnya oleh pelaku ini. Nah, hasil pengawasan kami di Jambi memang sangat memprihatinkan ya. Selain anak-anak ini kebanyakan notabene dalam ekonomi rendah ya, juga mereka dalam konteks sekolahnya. Ada yang sudah keluar, ada yang sudah putus sekolah begitu. Putus sekolah, tidak mau melanjutkan. Ada yang dikeluarkan juga dari salah satu sekolah. Itu dikeluarkan karena memang sudah menjadi anak korban. Diketahui dan dianggapnya ya begitu. Kalau di masyarakat kita juga makanya harus advokasi betul-betul nih. Dianggapnya ini anak nakal ya, tanda petik anak sebagai PSK gitu. Ini saya sampaikan karena kita harus belajar dari situasi-situasi yang kemudian harus kita advokasi sehingga kita semua terbuka gitu. Bahwa situasi ini tetap menempatkan anak-anak kita sebagai korban. Bukan ya tadi just gitu ya, judgment yang menunjukkan seolah-olah ya anak-anak ini mereka yang memiliki kemauan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar batas ini. Nah, kami punya titik tekan kalau di Jambi ini adalah bagaimana mengembalikan pemenuhan hak pendidikan mereka di dalam situasi dan kondisi apapun. Karena bisa terbayang Mas Ilham, 30 anak dengan situasi pendidikan yang tercerai-berai, tercerabut ya, terganggu. Bahkan tadi situasi-situasi ini yang memperburuk, mereka kemudian tidak mau lagi sekolah. Jadi kami di sana berkoordinasi dengan DPRD Komisi 4 yang menangani perempuan anak, tentu untuk bersambung tangan dan tanggung jawab karena 30 anak ini tidak sedikit sehingga dinas-dinas dan sekolah terutama yang kemudian melakukan strategi apa nih supaya anak bisa balik lagi ya, bisa sekolah lagi, bisa diterima lagi. Sekolah yang mungkin sudah mengeluarkan kembali diingatkan bahwa caranya tidak demikian, tapi juga penguatan terhadap sekolahnya kan itu yang penting. Ya, artinya penekanan KPAI adalah bagaimana anak ini bisa kembali sekolah ataupun mendapatkan hak pendidikannya ya Bu. Betul. Dan kalau sekolah yang sudah melakukan tindakan pelanggaran mengeluarkan, ya kita juga harus betul-betul mitigasi sekolahnya. Bukan berarti menyalahkan sekolahnya kan gitu, Mas. Harus dirangkul ya. Harus dirangkul juga karena ya tadi kepentingan jangka panjang kita adalah justru menempatkan sekolah memiliki tanggung jawab. Ya, karena kekerasan seks atau tindakan-tindakan kejahatan atau pidana itu bisa jadi terjadi di sekolahnya, bisa jadi di luar sekolah. Sehingga yang dibutuhkan adalah tindakan untuk menyelamatkan. Nah, ini yang saya kira adanya Permendikbud ya 82 2015, kemudian kita juga ada sekolah ramah anak, Permen KPPA, itu memposisikan sekolah sebagai agent social of change tadi. Di mana kasus-kasus yang dihadapi ini nggak kagetan, nggak ngambil sikap panik yang instan, Mas. Instan itu kan gini, yang penting beres dulu. Nah, nggak gitu, tapi memang tetap berkepentingan terbaik untuk pemenuhan hak pendidikan anak, tapi kemudian langkah-langkah strategi apa yang harus dilakukan? Kalau dipindah kalau pindah, ya gitu. Pindahnya kemana? Sekolahnya apa? Nggak hanya mengeluarkan surat pindah misalnya. Nah, kami turun dengan Itjen Kemendikbudristek RI. Jadi dengan Inspektorat Jenderal memastikan bahwa tiga dosa besar pendidikan, salah satunya kejahatan seksual yang hari ini sedang menjadi fokus di Kemendikbud, itu betul-betul melakukan penggalangan, penanganan, dan sekaligus tetap berbasis pada pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, yang tidak boleh tidak anak-anak ini harus tetap 12 tahun wajib pendidikan ya, mendapatkan hak pendidikannya ya Bu ya. Saya kira hasil pengawasan itulah Mas Ilham yang melihat bahwa situasi perdagangan manusia ini berkelindahan dengan kejahatan seksual yang tentu kami sudah mencoba melibatkan berbagai pihak dan tetap berupaya kepentingan terbaik bagi anak-anak. Baik, artinya KPAI mengajak semua stakeholder, memang salah satunya tadi Bu mengajak DPRD di daerah Jambi, kemudian jadi Irjen Kemendikbud kan Bu, untuk sama-sama fokus melindungi anak kita ataupun anak-anak Indonesia, khususnya terkait dengan TPPO ataupun kekerasan seksual di daerah ataupun di Indonesia. Baik Bu, saya ingin menanyakan terkait dengan temuan secara khusus dari KPAI yang sudah melakukan pengawasan langsung ke Jambi dan juga Bandung Bu.
Apa kira-kira Bu? Iya, kalau kami tentu antara anak korban Ya. anak pelaku tadi yang anak berkonflik hukum itu tentu harus betul-betul berbasis dalam aturan perundangan. Kalau dilihat sepintas sepertinya ini TPPO saja misalnya. Ya, kami melihat di Bandung berbeda dengan yang Di Jambi. gitu. Nah, ini perbedaan klausul hukum ini tentu kami konsultasi dengan teman-teman penyidik. Ya, kami sampaikan apa yang kami temukan bahwa untuk misalnya di Bandung itu terlihat melalui micet gitu dan kemudian jelas diperdagangkan ke berbagai orang. Berbeda dengan yang di Jambi gitu ya. Anak ini betul-betul dicari itu untuk memenuhi salah satu orang pelaku yang sekarang sudah ditetapkan dan sudah kelihatan berkasnya sudah di kejaksaan. Mau sebentar lagi digelar sidang. Nah, temuan kami tentu untuk di Bandung ini lebih pada bagaimana pendekatan aparat penegak hukum untuk segera, karena anak yang tadi berkonflik dengan hukum ini kan harus segera dilakukan proses hukumnya ya. Dan berikutnya keluarga menjadi titik tolak, sehingga anak-anak yang merasa tidak nyaman itu bukan berarti harus keluar dari rumah. Kalau tidak nyaman dengan keluarga ya berarti ada komunikasi, harus ada curhat dong. Sering-sering ngobrol ya Bu ya. Iya, dibuka hatinya orang tua gitu. Jadi bukan hanya bertanya, kamu tugasnya udah belum? Kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Kan kita nanya doang, nanya yang campur ke anak itu ya istilahnya perintah semuanya. Tetapi mari kita bertanya misalnya, gimana sekolah kamu seneng nggak? Cerita dong di sekolah siapa? ngapain aja gitu ya Bu ya. Ngapain aja, iya. Terus memang mau beli baju baru, nah itu hal-hal yang menyenangkan lah, cobalah gitu. Jadi kami tentu berkoordinasi penuh ya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menguatkan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, sehingga di Bandung ini sebetulnya sudah ada infrastrukturnya, tinggal daya jangkaunya. Saya bilang bukan hanya mengadu. Jadi orang takutnya gini, datang ke Puspaga, kamu ada kasus ya. Nah, kita jauhkanlah dari stigma begitu. Justru stigma, jadi belum baru datang udah di stigma ya Bu ya. Sama masyarakat lagi. Iya, jangan sampai kayak gitu berarti. Justru Puspaga ini memang untuk kita konsultasi, untuk tadi penyelesaian-penyelesaian yang mungkin sifatnya walaupun dibilang curhat, tapi menurut saya ada tindakan preventif. Misalnya, anak saya sudah mulai masuk ke lingkungan yang nggak benar nih, gimana caranya untuk bisa pengasuhan saya apa lagi, gitu ya, iya Bu? Misalnya bapaknya itu kasar kalau melarang, tapi kan memang ini udah kelewatan batas, gimana ya, hal-hal yang mungkin bagi keluarga-keluarga yang terbatas ya edukasi ini, silahkan Puspaga ini harus terbuka, dikonsultasikan langsung ke Puspaga. Kemarin Puspaga yang saya dorong lakukan jangkauan keluar, justru membuka diri ketika acara PKK, membuka konsultasi layanan anak-anak puber misalnya, itu bisa salah satunya loh Mas, seperti itu ya. Jadi memang Puspaganya yang aktif ya Bu ya. Iya, nah jadi gayung aktif. bersambut lah intinya, bukan hanya seseorang yang ingin melaporkan. Nah itu intervensi yang kami betul-betul tekankan sehingga menjadi rekomendasi. Nah kalau yang di Jambi tentu pendidikan tadi, karena pemenuhan hak pendidikan ini suatu yang sangat kritis ketika anak-anak berada dalam ruang lingkup pidana. Seperti tadi, kita tidak bisa sangkal ada saja situasi bully ya, anak kemudian menjadi berat untuk sekolah, bahkan males gitu. Udah aduh, kayaknya mereka ini udah tidak mau berpikir yang berat-berat karena dapat uang, dan berpikir lagi justru gimana caranya dapat uang, apalagi jika diperburuk oleh keluarga rentan secara ekonomi. Seolah-olah dengan dia dapat uang ini bisa bantu ini itu, padahal caranya itu betul harus dihentikan dan dihindari. Caranya yang kurang baik ya Bu ya, keliru ya. Cara berpikirnya seolah-olah mau bantu keluarga nih, ekonomi tapi caranya keluarga, salah tapi begitu. Itu betul-betul merugikan seumur hidup Mas. Iya, karena ini kan ini seumur hidup ya, artinya apalagi reproduksi itu kan, anak-anak perempuan ini betul-betul perlu dilindungi. Apalagi masa depannya masih panjang ya Bu ya. Iya, itu terutama. Nah ini yang kami tekankan sebetulnya untuk temuan di Jambi ini, mari kita semua dari 16 yang sudah dijangkau oleh teman-teman layanan, itu satu anak, satu pemenuhan hak pendidikan, satu rehabilitasinya, itu harus betul-betul dioptimalkan. Kenapa saya menggunakan pengawasan DPRD? Karena KPAD-nya belum ada, betul. Sehingga
kami kan sesama pengawas, sekaligus juga tolong dong kalau gitu DPRD dikuatkan membentuk KPAD gitu. Sehingga 30 anak itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Dinas aja pasti butuh banyak tangan. Bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan atau P2 TP2A, tapi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Balai Al-Yatama ya, yang di sana ada balai besar untuk penanganan rehabilitasi sosial. Jadi itu dua hal yang menurut saya sangat sebuah apresiasi. Kemendikbud mendengar rekomendasi kami untuk diadakan edukasi langsung di sana sampai bertemu orang tuanya, lalu Diknasnya, lalu sekolah, kepala sekolah untuk bagaimana menentukan nasib anak-anak ini terkait hak pendidikan. Itu dipimpin Irjen langsung kemarin. Dan KPAI memberikan masukan, dukungan terhadap pemenuhan haknya. Jadi sekolah betul-betul terbuka melakukan mitigasi ini. Ya kita bilang mitigasi karena kan memang bencana pendidikan salah satunya anak-anak menjadi korban kekerasan. Ya kalau bicara salah menyalahkan ya saya kira kita semua melihat ya ada kelonggaran dari sisi pengasuhan di sini. Sekolah juga dalam situasi PJJ. Kompleks jadinya ya Bu ya. Jadi sangat kompleks sehingga yang kita lakukan justru saling menguatkan. Sehingga memang KPAI, kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Ibu, KPAI mengajak semua stakeholder untuk berperan aktif melindungi anak-anak, khususnya di Bandung terkait dengan TPPO dan juga di Kota Jambi begitu ya Bu. Kalau kita melihat tadi ataupun kita dengarkan tadi apa yang disampaikan Ibu, bahwasannya ada 30 anak korban di Jambi begitu dan juga ada anak korban di Bandung. Terkait dengan hak anak korban Bu, bagaimana KPAI, pertama mungkin apa hak anak korban yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana KPAI memenuhi untuk hak-hak anak tersebut, memastikan terpenuhinya hak tersebut. Ya, bersyukur sebetulnya perjalanan tindak pidana perdagangan orang itu sudah punya momentum kalau di Indonesia dengan adanya bukan hanya sebagai peraturan pemerintah lagi. Sekarang sudah menjadi Perpres 20/2021 ya tentang pencegahan dan penanganan TPPO melalui gugus tugas TPPO. Bahkan untuk tingkat pelaksananya, ketua hariannya itu di KPPA Kementerian, lalu ada ketua satu yaitu Menko Polhukam. Ketua satu Menko Polhukam. Yang kedua Kemenko PMK, ketua duanya. Nah, ketua hariannya KPPA dan kurang lebih ada 24 kementerian yang kemudian harus mengikuti serangkaian sub gugus tugas. Ini ada tugas-tugas pentingnya gitu ya. Dari mulai misalnya pencegahan, kemudian rehabilitasi kesehatan. Karena ciri khas dari korban pidana perdagangan orang ketika kejahatan seksual itu pasti mengancam kesehatan reproduksi. Ya, bahkan sampai pada HIV, pada penyakit menular. Nah, ini jelas deliknya berbeda gitu. Bahkan intervensinya pasti akan berbeda. Kemudian sub gugus tugas terkait kesehatan, tadi kesehatan, rehabilitasi sosial. Lalu setelah itu ada pengembangan norma, lalu ada penegakan hukum ya, sudah pasti ada koordinasi. Jadi sekitar 6 sub gugus tugas ini bekerja. Yang terakhir ke-7 itu ada sekretariat bersama. Dan itu simultan KPAI mengawasi di sini beserta teman-teman dari National Human Rights lainnya. Tentu memastikan anak-anak selalu mendapatkan rehabilitasi ya, karena sekali lagi sesuai dengan laporan dari berbagai gugus tugas, memang yang saat ini mendapat kerentanan adalah perempuan dan anak dalam konteks kejahatan seksual dan kejahatan TPPO ini. Jadi memang ada gugus tugas yang dibentuk oleh negara untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan hak terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian terkait dengan rehabilitasinya begitu ya Bu Ai. Terakhir Bu Ai, ini kan masih terjadi ya TPPO, kekerasan ya, semakin sini mungkin ya mudah-mudahan lah semakin lebih berkurang ya Bu ya terkait dengan jumlah kasus dan lainnya. Solusi yang paling efektif Bu Ai untuk menekan angka TPPO ataupun eksploitasi terhadap anak di Indonesia. Ya, seperti tadi sebenarnya kita sudah bicara agak panjang ya Mas ya. Dan ujung dari komitmen negara ini adalah gugus tugas. Karena regulasi sebetulnya sudah menetapkan prosedur baku. Ini harus dihargai, harus dimanfaatkan gitu. Nah, lalu wujudnya apa? Infrastrukturnya apa? Itu adalah gugus tugas.
dan ini diadaptasi di kota, kabupaten, serta provinsi. Kita harus bekerja dengan optimal, sepenuh hati bahwa situasi TPPO ini tetap menjadi ancaman, sekaligus juga menjadi jurang bagi tercerabutnya tadi hak pendidikan anak, ya, hak kesehatan reproduksi, bahkan ya pada level lain mental dan psikologis. Ketika dia sudah tidak memiliki konsep diri, merasa dirinya hancur, kotor dan lain ya, itu terjadi dan bisa kemudian mengajak orang lain, mengajak temannya, merekrut. Nah, ini satu mata rantai yang harus diputus segera ya Bu ya. Dan siapa yang melakukan ini? Saya kira gugus tugas ini memiliki hak tanggung jawab. Dinas kesehatan ya, itu bekerja dengan kesehatannya, rehabilitasi sosial itu dengan dinas sosial, penegakan hukum dan kepolisian. Apa yang mengikat semuanya bisa bekerja, yaitu dengan kepentingan terbaik bagi anak. Saya kira KPAI bekerja bahu-membahu untuk terus memastikan bahwa tadi yang ditanyakan bagaimana sih solusinya. KPAI memastikan itu dan gugus tugas bekerja dengan penuh komitmen. Itu yang sedang dilakukan. Artinya semua harus berkomitmen demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak, khususnya di semua daerah-daerah ya Bu ya. Semua Mas, karena nggak bisa misalnya karena ini APBD-nya rendah lalu susah nih melindungi anak, nggak bisa. No one left behind dan semuanya harus terpenuhi. Dan memang jangan kepalang tanggung lah Bu untuk melindungi anak-anak kita di daerah ya Bu ya, ataupun jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah lah ya Bu. Baik Bu Ai, terima kasih sudah mau hadir dan ngobrol-ngobrol di podcast KPAI. Baik, itu tadi Sobat KPAI bincang-bincang kita dengan Ibu Ai, sangat menarik. Kita sudah kupas secara detail tadi terkait dengan pengawasan tren TPPO pada anak selama 3 bulan pertama di tahun 2022. Tentunya kami mengajak untuk like, comment, share, and subscribe video ini di bawah ini dengan menekan tombol di bawah ini. Baik Ibu Ai, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.